melihat banyak salju di map kelima kali ini sebelum kita memasuki map terakhir yaitu Erangel. Dan nampaknya para pemain sudah berada di dalam map. Dan dalam 1 detik kita akan segera melihat bagaimana flight path yang akan dijalani oleh para pemain di Vikendi dan akan memotong agak sedikit tipis sebenarnya ke arah timur dari arah barat. Dinopark Castle pastinya akan ada terisi karena pesawatnya juga ngelewatin sana. Iya, ini kemungkinan bakal diisi sih dan Dobromesto juga masih bisa dijangkau. Milnar bakal diisi langsung sama NFT. Kita lihat bagaimana sangat tersebar ya di sini tim-timnya, nggak ada yang numpuk di satu titik. Kemungkinan besar Siren mungkin dan lingkarannya akan sedikit terbuka di sini. Kita lihat di daerah Goroka itu compoundnya akan sangat minim. Kalau misalkan memang circle-nya ke arah sana, mungkin kita akan melihat open field untuk pertama kalinya sebagai ending dari game di Vikendi. Ya, di mana sekarang kita melihat XCN berhadapan dengan tim The Pillars, di mana mereka saling berbagi kompon saja. Kita juga lihat di sana XCN terpisah 1 orang di seberang. Iya, betul. Itu kayak buat bikin crossfire. Jadi kalau misalkan ada pemain yang memutuskan untuk crossing di depan mereka, mereka bisa melakukan crossfire atau mungkin mobil. Dan kemungkinan besar sih itu lagi bagi-bagi looting sih. Karena kalau misalkan lu loot satu rumah, lu nggak bakal dapat loot yang cukup. Dan kita di sini Ivory bakal spray down, ada bombs depan mereka. Dan nampaknya sudah mulai open contact di sini. The Pillars sudah mengetahui posisi dari XCN. Spray down berhasil mendapatkan 1. Masih ada 1 pemain lagi dari Pargenta. Ivory melakukan reload dan double kill di sini akan dikonfirm oleh Ivory. 2 kill gratis, tidak ada yang selamat sama sekali dan masih ditahan. Oh my god. Digebukin di finishnya, benar-benar no mercy kayak ini dari Ivory. Ditonjokin saja di sana 2 pemain dari The Pillars, di mana mereka terbagi 2-2 dan di sana bisa di-pick dengan mudah oleh Ivory yang hanya seorang saja. Iya, karena kayaknya tadi The Pillars tidak menyangka sama sekali kalau XCN sudah menunggu. Dan sayangnya padahal 2 lawan 1, tapi XCN yang punya cover. Jadi itu wajar banget sih tadi The Pillars yang harus kehilangan 2 pemain. Dan di sisi lain kita lihat Aura akan mencoba melakukan looting. Dari Genesis Dogma, Flak di sini nampaknya akan di-finish langsung. Tidak akan ada backup tentunya bagi Flak di sini. Terlalu jauh teman-teman ya. Membutuhkan lebih dari sekedar mukjizat untuk Flak selamat dari kondisi ini. Jadi kemungkinan besar dia bakal pulang ke lobby. Aura Cats harusnya mendapatkan 1 kill. Dan Genesis Dogma harus bermain dengan 3 pemain mulai dari saat ini. Ya, akhirnya Flak. Digoyang dulu, Bos. Pantang pulang sebelum goyang. Iya. Dan kita lihat di sini Luxi sudah mengeker dengan Kar98-nya dan ada suppressor. Jadi kemungkinan besar NFT akan butuh waktu lebih untuk menyadari datangnya dari mana tembakan tersebut. Dan justru Luxi di sini yang diberi tembakan peringatan. Dia harus melakukan bandage terlebih dahulu. NFT berhasil connect 1 shot untuk setidaknya mematahkan vision dari Luxi. Sementara victim di sini akan menahan 1 compound. Lingkaran kembali mengecil ke arah Goroka di sini. Dan ini akan mengecil dan ada danau di sana. Ini circle yang doaku nampaknya terjawab. Itu dia. Kalau circle terakhir ada di Goroka di danaunya, itu akan epic sekali, epic moment banget. Itu bisa dibuat Instagram, buat snapgram. Iya. Dan ini kita lihat victim akan melakukan rotasi. Bigetron kedatangan tamu kembali. Jadi akan lebih banyak dan Bigetron early rotation untuk Bigetron kali ini. Mereka tidak melakukan late rotation karena nampaknya di 2 ronde pertama mereka kehilangan cukup banyak angka karena sedikit terlambat melakukan rotasi. Tapi sekarang mereka ketika lingkaran langsung kelihatan, mereka langsung ambil mobil, pindah tempat. Mereka benar-benar cari placement dan juga mungkin cari kill dengan cara menjaga pinggiran zona nanti. Tapi visi yang sangat baik sekali dari tim Bigetron. Mereka mengubah cara main mereka karena mereka melihat kalau kita kebanyakan fight-fight di sini nggak ada hasilnya juga kayak yang tadi sempat mereka lakukan, itu sangat merugikan sekali. Akhirnya mereka merubah cara bermain mereka dan saat ini kita melihat Bigetron yang masih dipick saja oleh tim NFT. Gimpei nampaknya akan mempick Bigetron karena dia mendengar ada 4 vehicle di sebelah depannya. Iya betul, hanya mencari informasi Bigetron lagi-lagi early rotation langsung pindah kembali mencari compound yang terbaik dan ada MK14, ada Robocop juga dan sementara itu kita lihat di sini boom akan ada adu tembak dan Aura langsung meninggalkan zona konflik. Kayaknya tadi mereka emang mau masuk ke compound, tapi karena ada boom yang nembakin kayak langsung enggak dulu deh, kayaknya nanti aja late gamenya kalau kita mau tembak-tembakan ya udah nih rumah buat lu aja lah boom.
Boom sepertinya ikhlas untuk memberikan rumahnya kepada tim Aura dan dia memilih untuk mencari tempat lain, kompon lain yang untuk diami. Iya, ini Aura udah dapat compound, udah mulai barrier mobil, kan? Buset. Loh. Loh. Kenapa itu mobilnya? Kayak banyak mobil kesurupan ya hari ini. Tadi juga ada M4 kesurupan. M4 kesurupan, aduh serem banget. Dan ini kita lihat Morph akan mencoba mencari vision. Ini kalau misalkan Aerowolf naik sih, ini Jaxi punya posisi terenak buat ngematiin pemain-pemain dari Aerowolf. Tapi Alien Tempur nampaknya akan mengambil compound tepat di dekat Jaxi di sini. Dan ini harusnya mobil udah kedengeran sih. Jaxi pasti udah tahu informasi ini dan kemungkinan besar teman-temannya juga akan melihat ke angle yang sama. Kita lihat di sini, Boom akan menembaki pemain-pemain yang mulai datang ke compound mereka, yaitu The Pillars di sini. Spray mulai dilemparkan dari arah Boom dan satu pemain berhasil dipulangkan ke lobby dari The Pillars. Boom berhasil mendapatkan satu. Masih ada satu pemain lagi dari The Pillars yang terjebak di antara pemain-pemain Boom lainnya. Dan kali ini kita melihat Morph Jaxi, dia sudah tahu ada tim Aerowolf di kompon depan dia. Dia sudah ngasih tahu teman-temannya akan meregroup sepertinya dan akan mencoba untuk melobikan tim dari Aerowolf yang tadi di depan dia. Aduh, ini Boboho sulit banget sih keluarnya karena dia terjebak di pohon, nggak ada cover, dibakar pula. Ini sangat-sangat sulit buat keluar dari kondisi ini dan langsung tapping di sini udah nyerempet pelurunya. Boboho dalam kondisi yang terjepit dan menurut gua kemungkinan dia bisa survive dari situasi ini di bawah 50% sih. Ini udah tinggal nunggu waktu aja menurut gua Boboho buat pulang ke lobby. Dan kelihatan langsung di spray lagi-lagi hanya tertag di sini. Dia hidup cukup lama tapi menurut gua dia nggak akan bisa selamat dari posisi itu dan lingkarannya kembali tersenter ke arah tengah di mana masih ada Danau Goroka di sana. Dan kita lihat bagaimana tim-tim mulai centralizing di sini. Kita lihat ada 5 tim langsung mengisi tengah. Tidak ada yang bermain secara sweeping. Hanya ada Siren yang bermain dengan teknik sweeping di sini. Dan kemungkinan mereka akan sangat sulit kalau misalkan mereka masuk dari jalur ini. Dari jalur Nara dan juga Victim. Karena mereka masuk udah ditunggu sama 2 tim. Tapi kalau kita lihat di atas kiri, Genesis Dogma sangat enak sekali jalur rotasi mereka. Tidak ada yang menghalangi sama sekali. Sepertinya mereka akan bertahan cukup lama di sana. Iya, dan Boboho akhirnya akan dipulangkan. Buset, itu ayam lebay banget kayaknya. Itu akan dipulangkan ke lobby. The Pillars akan menjadi tim pertama yang harus puas di posisi ke-16 kali ini. Sementara Fokker akan masih menahan. Victim dan juga NFT sudah saling berbagi informasi, seharusnya mereka udah tahu satu sama lain, tapi belum ada yang engage dan deket banget ini Flippy. Kemungkinan besar kalau ada bukaan dari NFT, kalau misalkan satu pemain Victim terkenok, pemain NFT kemungkinan bakal nge-push sih menurut gua. Nah ini dia tadi Liquid yang tadi saya bilang mendapatkan M24. Dia akan melemparkan bomnya saja ke arah tim Victim, sebenarnya nggak kena sih, terlalu jauh. Dan di sini Boom sudah melihat RRQ. Namun di kiri mereka juga sudah ada satu tim lain yang menunggu Boom membuat kesalahan. Sudah ada informasi dan harusnya bisa dimaksimalkan. Kita lihat di sini NFT udah siap-siap banget sih. Satu kenok, menurut gue NFT bakal nge-push Victim. Sama juga halnya dengan Victim. Kalau Victim dapetin satu kenok dari NFT, Victim yang bakal nge-push menurut gue. Di sini mereka main sabar-sabaran sih. Siapa yang nggak sabar duluan, dia yang akan kena ulahnya. Iya, ini udah tinggal nunggu opening aja. Opening, satu opening aja. Menurut gue mereka bakal langsung nabrak sih. Kalau ada yang maju satu, maju. Nah, kena langsung maju gas. Iya, pasti bakal langsung digas sih karena ini mereka udah engagement mode banget dan kita lihat di sisi lain Siren di sini akan tertangkap oleh Nara Opta. Sementara di sisi ini nampaknya Siren seperti yang gue bilang, mereka masuk rotasinya akan tertangkap basah oleh cukup banyak tim. Untungnya di sini Nara tidak engage langsung, mereka tidak langsung turun dari bukit, mereka hanya memantau dari kejauhan tapi recovery mungkin akan sedikit sulit datang. Kita lihat Anthem akhirnya akan turun. Mungkin akan mencoba memotong jalur evakuasi dari pemain Siren. Dimana kita melihat sekarang Nara Joyce, mereka sudah tahu di depan ada Siren. Tapi Siren juga bagus banget, dia membagi semua kompon diisi oleh satu persatu player mereka. Iya betul, dan ini Liquid dengan M24-nya Sans kita lihat, dia udah nungguin sih. Ini nungguin, pala keluar, dia bakal langsung klik tombol fire. Dan ketika itu connect, menurut gue itu udah langsung, oke guys, it's time, langsung push. Tapi masih belum mendapatkan informasi apapun. Victim juga mainnya disiplin sekali, tidak open body terlalu banyak. Masih melakukan TPP gaming nampaknya di sana. Victim dan NFT sama-sama sudah berdekatan, sama-sama sudah PDKT banget, tapi belum ada yang berani nembak. Iya, ini masih body sistemnya dijaga banget. Kita lihat bagaimana Genfos tahu kalau di situ udah dipantek, jadi dia kalau keluar pasti ditembak.
Jadi memang kalau misalkan dia mau kabur ya mesti pinter dan mesti cepat. Dan kita lihat di sini Nara di sisi lain akan menembakkan senjata mereka ke arah Siren dan Synon di sini. Ada satu pemain yang ngendok, sorry. Itu nampaknya mereka memang mengarah ke arah Siren. Gue kira itu tadi flanking, ternyata tidak. Dan lingkarannya kembali akan ke arah tengah. Masih ada Danau Goroka di sana. Dan juga Villa nampaknya akan menjadi milik dari Bigetron. Kita lihat bagaimana satu pemain dari Bigetron memutuskan untuk bermain cukup jauh daripada 3 pemain lainnya. Dan tadi kita lihat tim Genesis Dogma, dia malah flankingnya ke bawah. Iya. Mereka muter. Anthem sakit banget M24-nya. Headshot langsung ter-take down tadi. Kita lihat Ray 2000 di sini ter-knockdown. Ini bisa menjadi kunci bagi Nara kalau misalkan mereka ingin melakukan push. Dan smoke defensif sudah dilakukan. Synon di sini langsung mengeluarkan mobil yang diparkir tadi. Dan kemungkinan besar mereka akan melakukan rotasi masuk ke dalam. Sementara di sisi lain di sini Morph akan bertemu dengan XCN. Satu pemain sudah ter-take down. Rensky berhasil mendapatkan satu. Masih ada 2 pemain lainnya dari XCN dan dia mendapatkan tembakan balasan, jadi harus sedikit berhati-hati juga. Posisinya cukup tinggi, bisa dilihat oleh tidak hanya dari XCN tapi juga dari satu tim lainnya yang tepat berada di belakang mereka. Ya di sini Morph Jaxi, dia sudah melihat di mana di depannya ada tim XCN. Tapi ada satu pemain XCN yang menggunakan mobil, dia flanking ke sana, dia muter. Apakah dia akan ciluk dari belakang? Itu kalau emang itu terjadi dan itu berhasil, itu sangat gok sekali. Iya, ini dia bakal mencoba membuat Kenju dan juga Rexa sebagai decoy. Tapi seharusnya mobil dia kedengeran sih. Ya. Kalau misalkan dia mau melakukan flanking. Karena kita lihat, Morph ini terpencar 4 titik. Jadi informasi suara yang bisa mereka dapatkan itu jauh lebih luas daripada XCN. Jadi kalau memang melakukan flanking itu akan sangat-sangat risky sih. Tapi di sini No Mercy, di dekat No Mercy juga ada tim dari tim nomor 7 dari Bahampas. No Mercy juga posisinya juga tidak terlalu aman karena ada tim Bahampas yang bisa saja sewaktu-waktu nembakin No Mercy. Ini akan jadi malapetaka buat Morph. Kalau misalkan 2 pemain Morph langsung terkenok langsung. Dan ini mereka bisa dipincer movement baik dari XCN maupun dari Bahampas. Kalau misalkan XCN let's say dia dapetin 2 pemain dari Morph, gua kalau jadi Bahampas, gua bakal langsung push. Ngelihat ada pemain kenok dari Morph, gua bakal langsung nge-push karena gua tahu ini kesempatan emas buat dapetin kompon yang dipegang sama Morph saat ini. Dan kita lihat di sisi lain, barrier! Tertek 50 HP, sedikit berbahaya, cover sangat minim. Dia akan lari, mencoba mendapatkan cover sebelum melakukan recovery. Dan Siren, full passive mode on di sini. Setelah mendapatkan satu peringatan dan Ray 2000 kali ini justru yang akan berhasil mendapatkan satu headshot dari NFT. Kita lihat di sini Ray 2000 tanpa helm dia. Tanpa helm. Dan dia sekarang akan mencoba mempick pemain di depannya, tapi belum bisa. Dia masih mencari vision saja. Dia sudah melihat di depan ada mobil yang jalan dari tim NFT, tapi apakah bisa untuk di knockdown? Ternyata belum bisa. Iya, ini Ray 2000 cuman bakal maksa NFT nyari helm lagi sih, karena helmnya bakal dipecahin. Kita lihat tadi zonanya agak open field ya. Jadi kemungkinan besar endgame-nya nanti yang punya compound paling cuman beberapa. Dan kita lihat di sini Morph akan mencoba melakukan rotasi. Satu pemain dikirim sebagai seorang scout untuk mendapatkan compound selanjutnya untuk dijaga di dalam zona. Tapi di sini kita melihat ada Bahampas yang melakukan spray down ke arah tim dari BFT. Sepertinya. Iya. Di mana dia melakukan, crispy card-nya diledakkan saja supaya tidak bisa melakukan rotasi lagi. Iya, itu rotasi. Benar-benar dikunci di sana. Itu rotasi udah dimatiin sih. Masalahnya satu mobil lagi dari Bonafide adalah mobil Crispy Car juga. Jadi kemungkinan mereka kalau mau cabut agak sulit dan Bahampas melakukan repositioning di sini untuk mendapatkan angle yang lebih enak atas Bonafide. Sementara Jaxi di sini dan juga tim Morph lainnya akan bermain secara sweeping. Lagi-lagi mereka akan mencoba bermain untuk kill mungkin. Sementara Rewind di sini sudah tertag. Tepat di depan mereka ada barrier. Dan kemungkinan besar di sini Morph akan ada duel antara Nara dan juga SRN atau Siren. Dan satu granat sudah dilempar, sedikit gedek namun tidak memakan damage yang begitu banyak. Dan Nara serta Siren nampaknya kita akan bernostalgia di sini. Duel antara 2 tim ini kita sudah lihat di map sebelumnya. Dan kita lihat Anthem akan melakukan proning, sementara Siren akan mencoba mencari posisi, mencoba melakukan flanking satu pemain. Ray 2000 di sini bermain sangat agresif satu pemain dan push di sini langsung saja mendapatkan 2 pemain. Nara langsung dipulangkan ke arah lobby. Permainan sangat baik sekali dari Ray 2000 tanpa helm, tapi dia bisa melobikan tim Nara sendirian. Di mana dua pemain Nara berhasil di-pack oleh dia.
Iya betul, dan kita di sini NFT akan melempar satu smoke defensif. Di sini ada Bahampas tepat di dekat mereka, sementara Zuxi di sini akan menjadi third party. Pergempuran antara Victim dan juga Bahampas. Ini enak banget buat dia. Kalau misalkan dia maju sekarang, itu informasi enak banget, dan Zuxi tadi sedikit nyangkut, agak sedikit berbahaya, sementara Microboy akan melihat ada Victim dari angle lain di sini dan mencoba melakukan pressing shot agar Victim tidak terlalu agresif. Sepertinya BTR di sini akan menjadi orang ketiga, menjadi perahara antara NFT dan juga tim yang sedang di depannya sedang mereka perangi. Ya, kita lihat di sini mulai mencoba mendapatkan satu kill. Victim Fajar akan dikonfirm kill oleh NFT. BTR tidak mampu mengkonek, hanya mampu mendapatkan satu. Masih menahan di sini. Siren akhirnya tereliminasi. Victim sudah mendapatkan 5 kill, namun mereka akan dipulangkan karena zona. Oh, Jisun harus pulang karena zona tadi. Sayang sekali, mereka nampaknya sudah low HP dan juga harus menelan Blue Zone sehingga nyawa mereka hilang begitu saja. Genesis Dogma, RRQ dan juga Aero nampaknya akan terjadi 3-way showdown di sini. Tadi Victim itu sudah sangat baik. Sayangnya zona ke-6 kali ini sangat-sangat pedih dan membuat mereka harus dilobikan hanya dengan zona. Gila sih ini. Sayang sekali. Itu 3 tim harus. Oh, Luxi langsung mendapatkan 1 kill lagi dari rotasi pemain lainnya. Namun di sisi lain satu pemain juga harus kehilangan di sini dari Bigetron. Zuxi akan dipulangkan ke arah lobby dan banyak banget pemain di sini yang tumbang karena zona. Karena kalau misalkan kita lihat ini zonanya benar-benar kebuka banget, sedikit compound yang bisa mereka mainkan. Jadi sekarang udah tinggal lomba-lombaan. Di sisi lain kita lihat Morph dan juga Bonafide nampaknya terjadi tembak-tembakan. Bonafide beberapa pemainnya mulai dipulangkan ke arah lobby. BTR masih mencoba mencari angle dan RRQ Voldemort berhasil mendapatkan alien tempur. Kita lihat di sini. Angle-nya Morph enak banget, tersisa 1 dari seorang Zulhak di dalam sebuah gubuk. Mobilnya udah ketahuan dan buka pintu dengan cara dihancurin, gak akan bisa kemana-mana. Microboy di sini menampaknya melihat kondisi tersebut dan memutuskan untuk melakukan push di sini, dan justru Microboy dalam posisi yang terjepit. Dan Aerowolf akan bertemu dengan Erveko dan langsung dipulangkan ke lobby. Kita lihat di sini 3-way showdown seperti yang gue bilang karena mereka harus berlomba masuk ke dalam zona. Aero Potato di sini akan melakukan looting sementara Luxi sudah keluar dari mobil, namun mobilnya nampaknya akan coba diledakkan oleh Morph Jaxi. Kembali nostalgia terjadi seperti di Miramar. Morph bertemu dengan Bigetron. Namun kali ini war terjadi di mid game, bukan di late game. Tapi kita melihat di sini Mob dia harus mulai memutar timnya untuk berhadapan dengan Bigetron di sebelah bawah. Iya. Dan kita lihat di sisi lain RRQ masih bertahan dengan 3 pemain di sini dan harus keluar. Ada Aerowolf tepat di sampingnya masih menunggu. Sementara Aerowolf nampaknya akan melakukan late rotation. RRQ Voldemort langsung berlari masuk ke dalam circle. Masih ada 1 pemain lagi tepat di belakang dia. Warung di sini akan mencoba membuka jalan sementara Potato masih menahan zona di sini. 7 8 kit yang dia punya syringe. Jadi dia harusnya bisa lari masuk ke dalam sementara Microboy masih berduel dengan Morph di sini. 4 pemain melawan 3 pemain. Microboy dalam kondisi yang bisa dibilang terjepit. Di mana Microboy yang tadi akan menjadi orang ketiga antara Mob dan lawannya, tapi di mana tadi Mob sangat baik sekali, dia meledakkan mobil dari Microboy supaya Microboy tidak bisa lari kemana-mana. Iya, ini sulit banget. Benar-benar dikunci di sana dan akan dilobikan sepertinya. Iya, untungnya zona masih berpihak ke Bigetron. Mereka masih punya area buat dimainkan di sini. Dan di bagian timur ada 1 tim lagi. Kita lihat Morph akan kedatangan tamu dari arah flank. Kalau misalkan Morph terlalu fokus dengan Bigetron, bisa saja 1 pemain yang ada di belakang dia menghancurkan 1 tim. Dan untungnya Bonafide di sini sudah dipulangkan terlebih dahulu sehingga Morph hanya perlu pusing untuk 1 angle dan Bigetron harus keluar. Untungnya Morph juga harus melakukan rotasi. Ini bisa menjadi play yang sulit sih menurut gue buat Bigetron, dan XCN akan dipulangkan pula. Ryzen di sini harus menyelamatkan teman-temannya. Untung banget Morph rotasi. Kalau nggak Bigetron udah mati kutu di posisi itu. Bigetron sulit banget di sana. Tapi di sini kita lihat tadi ada tim Aura yang sangat enak banget di atas. Dia nggak ada yang mengkontes di sana. Ya, dan kita di sini Fokker akan maju ke arah Red Rocket di mana Teddy satu-satunya pemain yang masih hidup masih bertahan dari balik smoke. Dia melakukan proning di sini, namun Fokker dia terjepit di sini dan free kill banget, tidak pakai bersapa, langsung saja dipulangkan ke lobby. Sementara Rensky di sini ada 1 tim lainnya dari arah kanan yaitu Aura. Kent di sini memberikan presence ke arah Morph, membuat angle semakin banyak yang harus dijaga oleh Morph. Sementara Luxi di sini dengan mobilnya yang sudah berasap, agak sedikit berbahaya, namun ini yang harus dia lakukan. Dia harus melakukan rotasi, kemungkinan besar dia akan mengambil angle tepat di belakang Morph. Namun Morph sudah sadar akan hal tersebut, sementara Kent di sini akan melakukan flanking. Dia akan menjadi
flanker atau lurker dari tim Aura. Dia akan berputar ke kiri dan kemungkinan akan melakukan regroup. 4 tim tersisa. 4 tim tersisa di mana Boom dan Aura masih full. Mob juga masih full. Hanya BTR yang tinggal 3 pemain mereka. Di mana kita melihat sekarang No Mercy. No Mercy yang di belakangnya ada spray down saja dari Luxy kepada No Mercy, dan Luxy Microboy di sini kita berganti kepada Microboy yang sudah spray down saja pemain dari Mob dan akan dilobbykan sepertinya 2 pemain berhasil di knockdown, hanya tinggal 1 pemain dari Mob. Last man standing sepertinya dari Mob. Iya, dan tiba-tiba saja Morph yang tadinya adem ayem langsung ada regu tembak dari Bigetron yang menjemput satu persatu pemain dari Morph di sini. Rensky mencoba merespon namun tidak akan kuat. Tersita 1 pemain dan di sini kita lihat Jaxi akan dikenok pula. Luxy berhasil selamat dari tekanan. Ada 1 pemain tepat di depannya berhasil melakukan escape di sini. Luxy menyatu dengan Smoke dan nampaknya kita lihat di sini masih terjadi perang dan Bigetron justru yang berhasil mendapatkan 1 kill lagi. Morph masih bertahan dan nampaknya Morph yang akan dieliminasi. Bigetron berhasil kembali mendapatkan Morph. 2 tim tersisa, Aura dan juga Bigetron. Di mana Aura masih full tim, mereka masih ada 4 orang. Oh, 3 orang di sana, tapi Bigetron ada 1 yang knock. Apakah bisa di-revive? Bisa di-revive sepertinya. Luxy bisa di-revive oleh Ryzen. Di mana mereka 3 lawan 2 kembali. Kita lihat 3 lawan 2 seperti di map yang tadi, 3 lawan 2 lagi. Apakah kali ini Aura bisa untuk mengamankan chicken dinner atau malah BTR dengan 2 orang pemain bisa melobikan 3 orang pemain dari Aura? Ya, ini 3 lawan 2 ya. Jadi Aura nampaknya akan bermain dengan split push di sini dan 1 granat udah connect ke arah Bigetron. 50 HP nyawa dari masing-masing pemain Bigetron. Kita di sini Rosezi sudah tahu posisi dari Luxy, sementara Aura juga kelihatannya mereka bermain dengan sangat cerdas. Mereka tahu mereka punya zona, mereka tahu Aura yang harus bergerak. Mereka tinggal nahan posisi ini. Nggak ada alasan buat Aura melakukan push. Kalau misalkan mereka melakukan push, itu keuntungan buat Bigetron. Kita lihat sendiri, Bigetron yang harus masuk dan cover buat mereka sangat-sangat minim. Dan kita lihat Aura sangat pintar sekali. Mereka membagi pemain mereka jadi 3. Di kiri, kanan, dan tengah. Kita melihat 1 pemain. Luxy berhasil di knockdown, hanya tinggal Ryzen saja yang masih rebahan di sana. Apakah bisa untuk diamankan chicken dinner kali ini? Dan kita melihat, ya, winner chicken dinner berhasil diamankan oleh tim Aura. Alright. Iya, itu Bigetron udah kejepit banget sih posisinya. Udah susah banget, emang sudah susah Sayang banget. Padahal tadi sebenarnya Bigetron punya cukup banyak pemain. Sayangnya mereka invest cukup banyak pemain mereka. Mereka kehilangan beberapa pemain waktu kontak dengan Morph. Dan mereka nggak punya cukup banyak pemain untuk setidaknya menyelesaikan pertandingan. Karena Aura masih punya 3 pemain dan juga mereka diuntungkan oleh zona. Bigetron nggak punya smoke mungkin, nggak punya